Pertanyaan pertama, kenapa tasawuf banyak dibilang menyimpang oleh sebagian kalangan? Batasan sampai mana yang harus dipelajari agar tidak menyimpang dalam mempelajari tasawuf? Ya, oke. Pertanyaannya bagus ini. Sebetulnya ini pertanyaan ini butuh jawaban yang sangat amat panjang dan bahkan bisa satu sesi tersendiri untuk memberikan jawaban secara menyeluruh berkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Tapi saya berusaha untuk mempersingkat aja ya. Intinya begini. Ya, jadi intinya hakikatnya daripada yang mengkritik maupun yang mengaplikasikan atau mempraktekkannya dengan cara yang salah itu tidak mengetahui hakikat tasawuf yang sebenarnya. Ya, jadi poinnya ini sekali lagi ya. Intinya baik yang mengkritik ya ataupun yang salah di dalam menjalankannya itu tidak mengerti hakikat tasawuf yang sebenarnya. Ya. Karena memang ulama juga memiliki perbedaan di dalam masalah atau memiliki banyak variasi yang dalam mendefinisikan hakikat ilmu tasawuf itu sendiri. Bahkan sampai dibuat satu kitab sendiri loh. Ya, bahkan ada sampai ulama yang mengumpulkan definisi tasawuf yang dikemukakan oleh ulama dari zaman ke zaman sampai 100 definisi untuk mendefinisikan apa tasawuf. Akan tetapi secara garis besar tasawuf itu adalah sebuah ilmu yang mengajarkan bagaimana penataan hati kita dan bagaimana cara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara garis besar seperti itu. Nah, akan tetapi caranya itu bagaimana detailnya. Nah, secara garis besar tuh ulama mengatakan bahwasannya seseorang tidak akan bisa bertasawuf secara baik ya kalau dia tidak terikat dengan yang namanya syariat. Ya, jadi dia harus terikat dengan aturan-aturan syariat itu. Jadi dia harus menjalankan setiap perintah, menjauhkan larangan. Bahkan lebih jauh, lebih dalam daripada itu saja, lebih dalam daripada itu. Bahkan sampai ke orang yang benar-benar berusaha untuk menjalankan tasawuf secara maksimal itu, mereka bahkan menjauhi hal-hal yang dimakruhkan, bukan hanya yang diharamkan. Ya, dan menjadikan amalan sunnah itu seperti amalan yang wajib. Ya, bukan berarti dia mewajibkan, enggak, beda loh. Tetapi menyikapinya seperti hal yang wajib. Artinya dia tidak akan meninggalkan, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan amalan-amalan yang disunahkan. Nah, jadi ketika seseorang yang tidak mengetahui hakikat tasawuf dan melihat adanya yang menyimpang dari tasawuf, seakan-akan menilai tasawuf dari orang-orang yang menyimpang ini, ya. Dan orang-orang yang menyimpang ini juga tidak mengetahui bahwasannya tasawuf ini harus terikat dengan syariat. Bahkan lebih lanjut lagi, Al-Imam Zarruq Al-Fasi, ya, beliau mengatakan seorang ahlul zahir ini ahli syariat, ya, boleh untuk mengkritisi, ya, seorang ahlul batin. Ahlul batin itu ahli tasawuf. Artinya apa? Ketika seorang ahlul batin itu melakukan kesalahan, ya, dan adanya sedikit berbelok daripada jalan syariat, maka seorang ahlul zahir ini, seorang ahli fikih ini, seorang ulama ini berhak dan diharuskan untuk menasehati orang ahlul batin itu agar kembali kepada jalan syariat yang benar. Dan tidak diperbolehkan bagi ahlul batin untuk mengoreksi ahlul zahir. Karena kenapa? Nggak ada alatnya, pertama itu. Dan yang kedua, dia tidak akan bisa mencapai bagian al-batin kecuali harus melewati yang zahir dulu. Artinya dia tidak akan bisa mencapai sebuah hakikat ma'rifat, sebuah tingkatan ma'rifat kecuali dia harus apa? Dia harus melewati tingkatan syariat terlebih dahulu. Intinya seorang sufi yang hakiki itu adalah dia menjalankan syariat. Ya, menjalankan syariat dan menjaga adab-adab dan berusaha untuk mengaplikasikan syariat itu secara paripurna. Ya, jadi dia tidak melihat dari sisi-sisi cuma sekedar sah saja, tapi dia berusaha untuk apa? Melakukan syariat itu dari segala sisinya
dengan tingkatan yang paling tertinggi atau paripurna. Baik, itu aja, moga-moga bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya kembali untuk mengenai apakah ada imam-imam mazhab atau murid dari imam mazhab yang berkemuka bisa dan menyarankan kepada masyarakat untuk memperkuat dalam kita mencintai agama, dalam memperkuat kita mendalami agama. Dan yang kedua, apakah dengan kita belajar tasawuf ketika syariat sudah selesai di tahap syariat, bisa kita bebas dari masalah syariat-syariat yang memberikan? Yang Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah ada dari imam mazhab ataupun murid-murid daripada imam mazhab ini yang menganjurkan, memotivasi kita untuk mempelajari ilmu tasawuf? Sepanjang yang pernah Anda baca, ya wallah alam ya, ada nukilan daripada Imam Malik, tapi nukilan ini belum Anda dapatkan sumber aslinya, ya. Ada ucapan Imam Malik mengatakan, "Man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaq." Siapa yang berfikih tapi tidak dibarengi dengan bertasawuf, maka dia telah melakukan atau dia akan melakukan sebuah kefasikan. Karena tidak bertasawuf, dia tidak akan secara tidak sadar bisa jadi terjatuh ke dalam sebuah hal yang dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Nah, waman tasawwafa, dengarkan. Waman tasawwafa walam yatafaqqah, siapa yang bertasawuf tapi tidak membarenginya dengan berfikih, bersyariat, faqad tazandaq, maka dia melakukan sebuah kezindikan. Ya, zindik ini tingkatan yang berat buat orang yang sampai terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, siapa yang menggabungkan kedua hal tersebut, maka dia telah mewujudkan nilai Islam yang sesungguhnya di dalam diri dan kehidupannya. Ini dinukil, diriwayatkan daripada Imam Malik. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau itu memuji kalangan sufi, di mana Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasannya aku berinteraksi dengan para kaum sufi ini cukup lama dan aku tidak mendapatkan faedah melainkan dua hal. Di antaranya dari dua hal tersebut, al-waqtu kas-sayf, waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak memutusnya, maka dia akan memutusmu. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ucapan ini cukup menjadi pembuktian bahwasannya Imam Asy-Syafi'i itu memuji tasawuf itu sendiri. Dari ucapan ini ada dua hal yang harus perlu dijelaskan terlebih dahulu ya. Kok Imam Syafi'i sampai mengatakan begini? Kok cuma dua hal yang ini kayak seakan-akan ini tasawuf nggak ada faedahnya? Nah, perlu diketahui artinya bukan berarti nggak ada faedahnya. Imam Syafi'i itu sudah tahu masalah tasawuf sehingga nggak ada hal yang baru yang disampaikan untuk sudut pandangnya siapa? Imam Syafi'i. Kalau kita siapa? Begitu kan pertanyaannya. Nah, jadi seperti halnya ulama yang tingkatannya tinggi, ada ulama yang di bawahnya menjabarkan sebuah ilmu, ya menurut dia nggak ada hal yang baru untuk disampaikan. Ini hal-hal yang sudah dia pelajari dan dia sudah ketahui. Tapi bukan berarti menutup sama sekali, tidak ada suatu hal baru yang disampaikan. Nah, jadi Imam Syafi'i ketika berinteraksi dengan sufi, bergaul dengan para kaum sufi itu, beliau kebetulan mendapatkan dua faedah itu yang beliau belum pernah mendapatkan sebelum-sebelumnya. Dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah memuji ketika ada satu majelis yang dilakukan oleh pemuka sufi di era tersebut yang berisikan nasihat-nasihat, ya, kalam-kalam nasyid-nasyid yang berisikan atau menyenandungkan syair-syair yang berisikan pesan-pesan kesalehan, pesan-pesan ketakwaan. Sehingga bahkan Imam Ahmad sampai menangis ketika mendengarkan nasyid-nasyid yang disampaikan atau disenandungkan di majelis tersebut. Dari dua ucapan itu juga bisa kita ambil kesimpulan begini. Di era tersebut urgensi belajar tasawuf belum sebesar di era kita saat ini. Karena kesalehan itu masih lebih mendominasi dari
kesolehan lawannya. Kalau bahasa Arabnya soleh, toleh lawannya. Ya. Jadi kesolehan itu masih lebih dominan daripada daripada kesalehan itu sendiri. Nah, ketika kesalehan ini semakin berkurang pada umat Islam, maka perlu ada ilmu yang menjelaskan bagaimana kita untuk mencapai tingkatan tersebut. Ya, ilmu tasawuf tersebut. Dan kita diharuskan, ya diwajibkan untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Maka dalam sebuah kaidah fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika sesuatu kewajiban tidak bisa disempurnakan melainkan dengan hal di luarnya, maka yang di luar hal tersebut itu menjadi hukumnya sama wajibnya dengan kewajiban itu sendiri. Artinya ketika kita tidak bisa menjadi pribadi yang soleh melainkan dengan mempelajari ilmu tasawuf, maka mempelajari ilmu tasawuf itu sebuah hal yang ya memiliki urgensinya yang tinggi gitu. Nah, jadi cukup ini yang menunjukkan bahwasannya cukuplah pujian, walaupun Ana belum mendapatkan anjuran secara khusus, perintah secara khusus bahwasannya harus mempelajari tasawuf itu Ana belum mendapatkan, tapi cukuplah pujian itu sebagai modal pegangan kita untuk mempelajari ilmu tasawuf. Dan yang kedua adalah masalah ya tadi, ada nggak orang yang terus masalah syariat. Terus ketika sudah selesai syariatnya, dia sampai mencapai tingkatan ma'rifat, maka dia sudah terbebas dan tidak bisa melakukan atau tidak diperbolehkan, lebih tepatnya, untuk tidak melakukan aturan-aturan di dalam syariat. Nggak ada, itu bukan tasawuf yang sebenarnya, itu bukan tasawuf yang dimaksud oleh para ulama. Justru itu adalah penghancur dari tasawuf itu, ilmu tasawuf itu sendiri. Dan orang-orang seperti ini pun juga dibantah oleh para ulama-ulama yang mereka pun juga bertasawuf, ya. Jangankan sampai taraf seperti itu, mereka yang tidak benar-benar menjalankan secara baik tasawuf saja. Ini kan itu kayaknya udah jauh banget kan. Ini dia jalani tasawuf, tapi enggak. Dia cuman sekedar tampilan, dia masih sholat, tapi enggak menjalankan tasawuf secara maksimal, ya secara utuh. Ya, itu saja sudah banyak dikritisi dan bahkan dituliskan karya-karya yang mengkritisi akan praktek-praktek seperti itu dari ulama tasawufnya sendiri. Nah, apalagi kalau sampai yang tarafnya tadi mengaku tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariat. Bahkan diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam biqawati'il Islam. Itu mengatakan, ini isinya tuh menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menjadikan seseorang bila melakukannya, mengimaninya, mengucapkannya bisa menjadikan orang tersebut keluar daripada agama Islam. Di antaranya, kata Imam Ibnu Hajar, yang notabene beliau seorang sufi juga, seorang yang bertasawuf, ulama alim yang bertasawuf juga, beliau mengatakan di antara yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah ketika dia berkeyakinan bahwasannya ada seseorang yang bisa terbebas dari beban syariat. Sedangkan ya dia masih sehat dari sisi pikirannya. Dia bukan orang yang gila. Orang gila udah dia nggak terbebas dari beban syariat dalam hal sisi penghambaan ibadah. Tetapi dalam hal hubungan konsekuensi asbab, ya halangan dan syarat itu masih terikat dia. Artinya syariat secara global atau secara utuh ini nggak ada satupun dari manusia yang bisa terbebas. Kalau ada sampai meyakini ada satu orang manusia bisa terbebas, jangankan dikatakan salah, bahkan bisa sampai dikategorikan apa? Murtad dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Baik, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.